Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Gimana? Selalu keinget ya kata-kata khas dari Umpama Kicau, konsisten membahas murai batu dan informasi dunia burung. Yang dibahas itu cuma murai batu aja. Oke lah teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang masuk yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Selamat malam Om Sanda, saya Faiz Majalengka. Setelah ikuti pembahasan jemur kerodong, sebulan ini aku terapkan di burungku. Kemarin aku lombakan burung main sangat bagus 2 kali juara 1. Settingan harian jangkrik 2 PS itu apa? Pagi sore ya. Siang keroto 1 sendok. Setelah jemur kerodong setiap hari dari pagi sampai jam 12. Mandinya acak. Hanya saja kalau mau dilombakan H-1 mandi. Terima kasih ya Om Sanda. Kalau boleh minta kontak WA, saya mau pesan sangkar RNB. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk Om Faiz Majalengka. Kalau aku lihat di sini ya, ini jangkriknya kan cuma 2, tetapi di situ ada pemberian kroto, dan pemberian kroto itu konsisten diberikan setelah burung itu dijemur. Nah, jemurnya ini pakai jemur kerodong. Ya, akhirnya burungnya mau kerja bagus, 2 kali juara 1. Ini ya mungkin baru aja digantangkan gitu ya burungnya ya. Oke. Ada lagi. Assalamualaikum Om, apakah jemur kerodong bisa juga diterapkan pada burung yang memang pada dasarnya tidak suka jemur Om? Malahan kalau jemur cenderung tidak mau bunyi. Terima kasih Om, semoga dijawab. Ini dari Fauzi Oppo 2150. Oke, jadi ini juga bisa jadi solusi ya untuk burung yang memang tidak terbiasa dijemur ya. Burung kalau dijemur itu dari mulai pagi gitu ya, itu burung kok selalu gelisah. Baru aja terkena sinar matahari dia udah gelisah gitu ya. Gelisah itu kayak terbang tidak beraturan, yang menggambarkan bahwa burung itu tidak nyaman ya. Oke, itu bisa juga diberikan ya. Mungkin tadinya burung itu memang nggak ada penjemuran ya. Ya, kita dapat burung itu juga kan, ada yang dari pemain yang burung sudah jadi, ada yang setengah jadi, ada yang bahan jadi, ada yang betul-betul bahan. Ada juga yang dari rumahan yang memang burung itu tadinya hanya burung peliharaan rumahan gitu ya, belum mengenal mandi keramba ya, mengenal rawatan seperti mana penjemuran, settingan dan sebagainya. Nah, di burung-burung seperti ini kalau mau kita olah gitu ya, tentu saja ini kan membutuhkan waktu. Nah, kalau memang sifatnya itu pengennya cepat-cepat ya, ya sudah ikuti saja ritmenya. Ritme awalnya seperti apa. Nanti kalau mau ada perubahan ya setelah burung itu mabung gitu ya. Kita pakaikan, kita ikuti dulu ritme sebelumnya seperti apa. Kalau itu kok nggak bagus gitu ya, kalau bagus ya ikuti aja terus sampai nanti dia mabung. Baru mabung, setelah mabung itu kita akan kenalkan dengan rawatan yang baru ya, kalau itu bagus. Tetapi kalau nggak bagus ya sudah, kita setting aja gitu kan ya, kita temukan settingan yang pas untuk burung itu gitu Om. Itu bisa jadi solusi. Oke, ini dari Santoso Pekalongan. Terima kasih atas ilmunya Om Sanda. Udah kuterapkan ke burung murai selama sebulan, jemur kerodong tiap 3 kali 1 minggu. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Mantap pokoknya, hasilnya jos, volume plus. Terima kasih Om Sanda. Oke, terima kasih juga untuk Mas Santos Pekalongan. Volumenya tambah plus. Jadi gini teman-teman ya, orang itu kan menganggap
ya, saat burung terlalu lama dijemur atau pakai jemur kerodong yang tentu saja di situ kan hawanya panas, itu akan mengakibatkan suara burung itu akhirnya serak. Ya, masalahnya adalah serak. Ya, itu logiknya juga ada gitu ya. Ketemu juga logikanya teman-teman. Memang untuk jemur kerodong ini sendiri kan bukan hanya sekali ya saya bikinkan konten, tetapi berkali-kali sebenarnya. Maksudnya apa? Supaya teman-teman itu paham. Ya, karena memang ada konsekuensi apabila salah penerapannya. Ya. Satu contoh, di setiap daerah panas itu kan berbeda. Saya menerapkan jemur kerodong di burung dewasa ada yang seharian. Kalau untuk burung pastol itu setengah hari, dari pagi sampai siang. Cuman itu untuk di daerah saya, di sini gitu ya. Dengan memantau suhu itu berapa. Siang hari itu berapa derajat. Umumnya di tempatku ini antara 30-32. Ya, panas-panasnya itu. Nah, kalau di tempat teman-teman sana, mungkin di arah Lampung yang pinggir sungai atau jalur Katulistiwa seperti mana di Pontianak, ya itu harus dipikirkan juga. Kalau memang terlalu panas, ya jangan lama-lama. Karena yang bikin dia serak itu, yaitu proses yang lama ini tadi teman-teman. Dengan suhu yang terlalu ekstrim. Gitu ya. Kalau suhu itu seperti mana di Jawa ini, 30, 32 ya. Mulai dari pagi itu belum ada 30. Nanti mulai jam 10 ke atas baru itu 30, 32 gitu teman-teman. Itu ya, ada peningkatan seperti itu. Nah, itu aman kalau di tempatku. Nggak ada masalah serak. Dengan pembuktian di burungnya langsung. Nah, kalau di tempat teman-teman sana kok berbedanya jauh. Nah, gimana cara lihatnya? Sekarang ini kan sudah modern. Semua orang tuh HP-nya sudah pakai Android, ya kan? Di situ ada perkiraan cuaca, gitu kan? Di situ ada suhu hari ini berapa. Bahkan untuk perkiraan dalam satu hari itu, nanti awal jam sekian itu suhunya sekian, nanti naik sekian, itu ada, prediksi itu sudah ada. Nah, nanti bisa itu dijadikan patokan. Kalau terlalu lama, mungkin sampai 40 derajat Celcius gitu ya, ya jangan lama-lama. Nah, waktu ini yang harus dipikirkan ya, berapa lamanya itu disesuaikan saja. Gitu teman-teman ya. Jadi ini kan juga sebagai jawaban untuk teman-temanku yang masih bertanya-tanya tentang serak. Ya, nggak usah dijemur kerodong, dijemur biasa aja, kalau terlalu lama juga bisa serak. Gitu ya. Oke lah teman-teman. Sekarang apa aja sih sebenarnya manfaat jemur kerodong? Sebenarnya ya, kalau dikatakan normalnya untuk rawatan, ini kan rawatan yang nggak normal sebenarnya. Karena rawatan pada umumnya itu rata-rata dijemur secara langsung. Maksudnya apa? Untuk supaya kondisi burung itu bagus, penyerapan vitamin D ya. Terus burung nanti itu paparan sinar matahari pagi itu akan dalam tubuh ya teman-teman. Burung itu akan memproduksi hormon testosteron, yang pengertiannya hormon testosteron itu kan untuk kejantanan ya, supaya mungkin birahinya tetap terjaga dan sebagainya. Itu untuk normalnya burung gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, sifat asli di murai batu sebenarnya kalau kita pelajari di hutan, murai batu itu tidak suka dengan panas-panasan. Yang perlu teman-teman tahu itu ya. Jadi murai batu itu beda dengan kayak burung pentet. Murai batu itu dia suka ya, habitat dia itu di kanopi hutan lah ya. Jadi hutan yang lebat, yang dia cukup lembab di situ, biasanya sih ditemukan ada sumber-sumber air di situ. Ya, dia burung bawah, murai batu itu. Memang dia tidak suka untuk panas-panasan gitu loh ya. Nah, kenapa sekarang kita
memberikan penjemuran pada burung murai batu kita. Karena kita memikirkan soal settingan ya. Karena tujuan burung yang kita rawat ini untuk lomba. Jemur itu ada yang hanya 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Kenapa kok jemur itu nggak 5 menit aja? Toh tahu murai batu itu nggak suka panas. Ya kenapa harus 1 jam? Karena memang dengan settingan ini, pengertiannya, ini kan mencari titik yang pas untuk burung kita. Gitu ya. Dikasih setengah jam kurang, dikasih 1 jam. Dikasih setengah jam kurang, mungkin dia ada malas-malesan, dia kurang ngotot, kayak burung itu drop birahinya, akhirnya untuk emosinya itu sendiri juga turun ya, kurang agresif dan sebagainya ya. Ini ditambah. Pengertiannya kan seperti itu. Ngomong-ngomong soal settingan ini kan ada yang bermain di pakan ya, artinya di nutrisi, ada juga yang bermain di rawatan. Ini sama-sama settingan. Settingan pakan dan settingan rawatan. Ada yang rawatannya itu mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang setiap hari, ada yang 1 minggu sekali. Bahasa orang sering mengucapkan itu settingannya kencang. Nah, kalau kencang di EF atau di nutrisi, dimakan dia jumlahnya banyak untuk porsi EF-nya, itu settingan kencang di EF. Kalau settingan kenceng di rawatan di mana? Yaitu tadi mungkin mandinya dikurangi. Ya, umumnya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Burung itu mandinya 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Ya, ada seperti itu. Terus penjemurannya ditambah. Ya, yang tadinya cuma 15 menit akhirnya 1 jam. Gitu ya. Dirasa 1 jam itu kurang, ada pakai jemur kerodong. Gitulah teman-teman ya. Nah, itulah ya, settingan itu seperti itu. Nah, mengenai jemur kerodong, tadi saya katakan ini tidak normal ya. Ini kan kita memikirkan bagaimana kita mendapatkan efek dari panasnya sinar matahari ini untuk metabolis dia. Secara otomatis kan kita harus menjemur dia lama. Sedangkan kita tahu kalau burung dijemur lama, yang pasti kalau kena sinar matahari langsung loh ya, itu beda teman-teman. Terpapar langsung sama kita itu burung itu ya, ada halangan dari kerodong. Kalau nggak percaya nanti teman-teman panas terik di luar, teman-teman begini nih di depan rumah itu, sama panas di dalam rumah itu beda. Ya, panas di dalam mobil itu beda. Ya, kalau panas secara langsung pasti di kulit itu kan kayak terasa kayak gimana gitu teman-teman ya, kayak cekit gitu. Tapi kalau panas di dalam mobil atau panas di dalam rumah itu kan beda, gerah gitu. Nah itu loh ya. Nah, di jemur kerodong ini dirasa penjemuran dengan paparan sinar matahari itu kok dirasa kurang, kita bisa tambahkan dengan jemur kerodong. Itu bisa. Artinya kita untuk solusi burung yang mungkin kalau dia kurang penjemurannya, dia akan kurang ngotot, itu bisa. Ada juga untuk bentuk dari stamina. Ya. Jelas saja yang namanya suhu tubuh meningkat itu metabolis kan ya cepat teman-teman ya. Artinya nutrisi yang dimakan, nutrisi yang ini akhirnya membentuk yaitu tenaga kan. Ya burung akhirnya nanti mempunyai tenaga yang bagus. Itu kalau burung yang kurang tenaga. Ada lagi yang jemur pakai sauna ya, jemur kerodong yang dibasahi. Di situ jelas ada ya, tetaplah efek itu ada. Cuman gini ya, kalau di jemur sauna itu lebih condong ke gimana caranya treatment itu untuk menaikkan birahi dia. Itu jemur kerodong, disemprot kerodongnya. Gitu ya. Oke. Terus ada lagi itu yang seperti mana ditanyakan tadi, apakah ini bisa jadi solusi burung yang terkena sinar matahari kok dia itu selalu gelabakan, resah ya, mungkin karena dasarnya memang burung itu tidak pernah dijemur kerodong, mungkin karena dasarnya burung itu nggak pernah dijemur gitu ya.
Ya ini bisa jadi solusi singkat lah hitungannya, sementara waktu sebelum kita betul-betul setting burung itu. Karena perubahan dari yang biasanya seperti apa terus kita ganti, ya burung itu pasti kaget untuk beradaptasi dengan rawatan yang baru. Bahkan kalau burung itu sulit untuk beradaptasi, bisa mabung, ya kan? Dan rata-rata dari teman-teman saat beli burung pengennya kan segera dipaskan settingannya, segera digantakan burungnya. Sedangkan tipe dari burung murai batu itu sendiri mintanya sesuatu yang konsisten. Kapan dia dikasih makan, dia akan mengingat. Kapan dia mandi, ya kapan dia dimasukkan rumah, itu yang akan diingat dia. Gitu ya. Maka saya sering katakan pada teman-teman, sebagus apapun pakan yang kita berikan, kalau rawatannya tidak konsisten, maka burung juga tidak akan stabil kerja di lapangan. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.